Tahukah kalian, dalam Islam, madu bukan sekedar pemanis. Ia adalah salah satu pengobatan terbaik yang sudah disebut dalam Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surat An-Nahl ayat 68-69, yang intinya, dari perut lebah keluar minuman yang beraneka warna. Di dalamnya terdapat obat yang menyembuhkan bagi manusia. Bayangin deh, ribuan tahun lalu, Al-Quran sudah menyebutkan bahwa madu adalah penyembuh. Bukan hanya dalam Al-Quran, penelitian pun mengungkapkan hal yang sama. Penelitian oleh Suhartatik dan tim pada tahun 2023 menemukan bahwa madu mengandung antioksidan tinggi, bukan hanya dari enzim seperti glukosa oksidase, tetapi dari senyawa aktif seperti flavonoid dan asam fenolat. Antioksidan ini bekerja menangkal radikal bebas yang bisa merusak sel dan menjadi penyebab penyakit kronis. Jadi, madu itu bisa dibilang penjaga sel tubuh alami kita. Yuk kita coba dengerin sedikit penjelasan dari Dr. Tirta. Sejatinya madu itu sudah digunakan dari 5.500 tahun yang lalu untuk dua manfaat. Satu, menyembuhkan di bagian kulit kita, dan juga digunakan sebagai pemanis natural. Loh kok bisa? Karena di dalam madu itu 25% kandungannya adalah fruktosa alami. Dan ini berbeda dengan fruktosa buatan. Perlu digarisbawahi di situ ya. Nah, manfaat madu dari berbagai macam penelitian yang sudah dilakukan itu ada banyak. Yang pertama adalah sebagai agen antioksidan. Dan yang kedua, sebagai agen anti-inflamatori. Dan yang ketiga, dapat mengontrol kadar gula darah. Nah, bisa kita dengar ya penjelasan dari Dr. Tirta tersebut. Tapi nggak cuma itu, tak hanya rasanya yang manis, madu juga dikenal memiliki sifat antimikroba yang kuat. Kombinasi seperti pH yang asam, tekanan osmotik tinggi, dan kandungan hidrogen peroksidanya dapat membuat bakteri sulit untuk berkembang. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Gloria dan Yamping pada tahun 2015, madu disebut sebagai imunomodulator, yang artinya madu dapat membantu memperkuat sistem imun tubuh kita. Laporan ilmiah dari FMIPA-IPB juga menunjukkan bahwa madu kaya akan antioksidan fenolat yang berperan penting dalam meningkatkan daya tahan tubuh terhadap berbagai penyakit. Dari sisi gizi, madu juga menyimpan banyak sekali manfaat. Ia mengandung vitamin seperti B1, B2, B6, C, dan vitamin K, serta mineral penting seperti kalsium, kalium, magnesium, hingga zat besi. Manfaat praktisnya juga luar biasa, seperti meredakan batuk, membantu mengatasi gangguan pencernaan, mempercepat penyembuhan luka, hingga memberikan energi cepat lewat gula alaminya yang mudah diserap oleh tubuh. Penelitian terbaru dari Habibie dan tim pada tahun 2022 bahkan menyebut bahwa madu memiliki potensi sebagai agen anti-diabetik dan anti-kanker. Luar biasa, bukan? Tetapi, meski alami, cara mengonsumsi madu tetap perlu diperhatikan. Menurut Pujiarti dan rekan-rekannya dalam studi tahun 2021, madu sebaiknya tidak dicampur dengan air panas karena suhu tinggi bisa merusak enzim aktif di dalamnya. Waktu terbaik untuk mengonsumsi madu adalah saat perut kosong, baik di pagi hari sebelum sarapan atau malam sebelum tidur. 1 sendok makan madu mengandung sekitar 64 kalori dan 17 gram gula, jadi cukup 1-2 sendok per hari. Bagi yang memiliki resiko diabetes, tentu tetap perlu bijak dalam mengonsumsinya. Dalam Islam, menjaga kesehatan adalah bagian dari ibadah. Nabi Muhammad SAW menjadi teladan hidup sehat dan madu termasuk salah satu makanan sunnah yang beliau anjurkan. Dengan rutin mengonsumsi madu, kita tidak hanya menjaga kesehatan, tapi juga meneladani sunnah yang sederhana, manis, dan penuh manfaat. Jadi, bisa kita simpulkan, madu bukan hanya warisan dari Rasulullah, tapi juga telah mendapat pengakuan dari dunia sains modern. Mari mulai rutikan konsumsi madu untuk kesehatan, untuk sunnah, dan tentu untuk pahala. Semoga video ini bermanfaat karena ilmu yang dibagikan insya Allah jadi amal yang tak terputus. Sekian dari kami, thanks for watching.